Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini kita akan membahas tentang asal mula permusuhan abadi antara iblis dan umat manusia. Tiada permusuhan yang abadi di dunia ini kecuali permusuhan antara iblis dan anak cucunya dengan manusia. Permusuhan ini berawal di masa yang sangat silam, masa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam. Lalu Dia menempatkan di surga yang penuh kenikmatan. Penciptaan manusia ini mendapat protes dari para malaikat. Mengapa Allah menciptakan makhluk yang di kemudian harinya akan berbuat kesukaran di dunia serta saling menumpahkan darah? Namun dengan ilmunya yang maha luas, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab pertanyaan para malaikat tersebut bahwa Dia maha mengetahui apa yang tidak mereka ketahui. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau." Allah berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui." Quran Surat Al-Baqarah. Akhirnya dengan segala ketundukan, para malaikat bisa memahami serta mengakui benarnya keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menjawab, "Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana." Mereka menjawab, "Maha suci Engkau." Untuk menunjukkan tepatnya keputusan yang dibuatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruh benda serta rahasia alam semesta yang tidak diajarkan kepada para malaikat. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para malaikat dan Adam menyebutkan nama-nama itu, ternyata para malaikat tidak mampu menyebutkannya, sedangkan Adam mampu menyebutkannya dengan sangat baik. Quran Surat Al-Baqarah. Kemampuan menyebutkan nama-nama sebagai buah dari pelajaran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan menunjukkan bahwa Adam memiliki keunggulan yang tidak dimiliki para malaikat. Nama senantiasa menunjukkan sesuatu. Dengan mengetahui nama, berarti kita mengetahui serta memiliki gambaran mengenai nama tersebut. Nama ekuivalen dengan konsep ataupun lambang atau simbol yang menunjukkan adanya kemampuan pikir, akal, serta kecerdasan. Dengan kata lain, walau diciptakan dari saripati tanah, Adam dianugerahkan kecerdasan akal, pikiran yang tidak dimiliki makhluk lain, khususnya malaikat. Walau mereka diciptakan dari cahaya, adanya kemampuan ini memungkinkan manusia mengemban amanah sebagai khalifah di muka bumi serta membangun peradaban di dalamnya. Karena kelebihan ini, Adam menjadi sangat istimewa sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam. Karena ketaatan, mereka bersujud kecuali iblis. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, "Sujudlah kamu kepada Adam," maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Quran Surat Al-Baqarah. Mereka menolak karena menganggap kedudukan Adam lebih rendah dari dirinya. Bagaimana aku harus bersujud kepada Adam, sedangkan ia diciptakan dari tanah hitam yang bau busuk? Allah berfirman, "Hai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama-sama mereka yang sujud itu?" Berkata iblis, "Aku sekali-sekali tidak akan sujud kepada manusia yang Engkau ciptakan dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam dan lumpur hitam yang diberi bentuk." Quran Surat Al-Hijr. Konon sebelum dilaknat Allah, iblis adalah makhluk yang memiliki derajat tinggi, bahkan dianggap sebagai malaikat yang terkemuka. Boleh jadi dengan kehadiran Nabi Adam
dengan segala keutamaannya, dianggap iblis sebagai ancaman yang bisa mengganggu ekosistem dirinya. Dianggap iblis sebagai ancaman yang bisa mengganggu eksistensi dirinya. Akibat perbangkangannya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan derajat iblis serta mengusirnya dari tempat yang paling tinggi. Disinilah permusuhan iblis kepada Adam mencapai puncak. Ia berjanji untuk menuntut balas kepada Adam yang dianggap sebagai penyebab jatuhnya kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semua." Quran Surat Al-Hijr. Dengan aneka cara, iblis pun sukses menggelincirkan Adam dan Hawa sehingga mereka terusir dari surga. Lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula. Dan kami berfirman, "Turunlah kamu. Sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu, dan tempat kediaman di bumi, dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan." Quran Surat Al-Baqarah. Walau demikian, permusuhan mereka tidak berhenti selama keturunan Adam masih ada hingga datangnya hari kiamat. Berkata iblis, "Ya Tuhanku, kalau begitu, maka beri tangguhlah kepadaku sampai hari manusia dibangkit." Quran Surat Al-Hijr. Seperti itulah, hingga detik ini, iblis beserta anak cucunya terus berupaya menggelincirkan manusia ke arah yang sesat dan penuh tipu daya. Bagaimana cara iblis menggelincirkan anak cucu Adam? Pertanyaan ini layak dikemukakan agar kita bisa menghindari jerat-jerat mereka yang mematikan. Zaman dulu, iblis kerap mendatangi para nabi serta orang-orang soleh dengan menyamar sebagai manusia. Terkadang mereka bicara keceplosan dengan membuka rahasia terkait strategi menjerat manusia. Untuk nasihatnya ini, kita wajib percaya walau mereka itu pendusta. Wallahu a'lam bishawab.